Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut aja. Lanjut lagi ya dari sesi yang kemarin kita belajar tentang luas sama volume ya. Sekarang kita lanjut belajar tentang namanya apa? Ada yang tahu sebelumnya? Apa namanya? Udah kan jawab. Apa? Ya, betul, bangun data. Nah, tapi sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bapak yang mimpin langsung ya. Yuk, belum belajar mengajukan berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Jika bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita tapak semangat dulu pokoknya. Tapak semangat. Kita belajar tentang apa? Matematika. Temanya apa? Ada yang tahu nggak sebenarnya? Tahu. Tahu ciri-cirinya? Ada yang tahu nggak persegi 4? Ada yang tahu ciri-cirinya? Oke, coba lirik kiri kanan. Ada nggak yang bentuk bangun data? Iya, betul. Iya, betul. Buku, TV, itu bentuk bangun datanya apa? Ya, persegi panjang dan jendela. Coba cari, ada nggak yang bentuknya segi? Tadi persegi panjang ya? Berarti apa ya? Segi 4 sama sisi. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu buat dulu. Jadi sama sisinya. Nah, kita akan belajar seputar itu tentang bangun data. Nah, tujuannya nanti kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri bangun data, bahkan bisa membedakan, bahkan nanti didiskusikan bisa memilih, membedakan mana bangun data segitiga, mana bangun data segi 4 dengan ciri-cirinya. Ya, nah nanti disambungkan dengan pelajaran berikutnya sehingga nanti disambung dengan hitungan luas. Ya, mau ya? Siap? Oh, buka. Berarti sekarang halaman 110. Sampai sampai sana, jangan lupa ya. Ini hadir semua. Kelompok A hadir ya. Kelompok B hadir semua. Di absen dulu. Ini udah hadir semua. Walaupun kita belajarnya gantian. Nanti sebagian ada kegiatan yang di luar. Ini sebagian ada yang belajar sama Bapak. Ya. Yuk kita lihat bagaimana secara pengertian tentang bangun data ya. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Fitri Jayanti. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai mengenal bentuk bangun data. Nah, jadi kita mari kenalan dulu sama bangun data ya. Nah, selanjutnya di sini ada bangun data. Bangun data itu terdiri dari ada persegi, kemudian ada persegi panjang,
kalian tahu bentuk-bentuknya seperti apa, bangun datar itu adalah bangun yang memiliki panjang dan lebar. Ya, nah untuk yang pertama adalah gambar persegi. Nah, jadi bangun datar itu bangun yang datar kayak tadi, yang dia itu punya panjang dan lebar. Nih lihat, lebar, panjang. Dan bangun datar ini, ya. Jadi selama dia ada panjang dan lebar, itu bangun datar. Oke, paham ya? Lanjut. bentuk persegi itu seperti ini. Jadi bentuknya kotak ya untuk persegi. Nah yang selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang itu bentuknya adalah seperti persegi tapi dia lebih panjang. Kemudian lingkaran. Nah bentuknya seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah segitiga. Selanjutnya lagi ada belah ketupat. Nah bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya lagi ada jajar benjang. Jadi seperti persegi panjang tapi sisi kanan dan kirinya dia miring. Yang selanjutnya adalah layang-layang. Sebenarnya layang-layang ini seperti belah ketupat, hanya yang membedakan adalah bagian bawahnya itu lebih panjang. Kalau belah ketupat itu kan seperti persegi yang dimiringkan, sedangkan layang-layang seperti belah ketupat tapi bagian sisi bawahnya lebih panjang. Yang selanjutnya adalah trapesium. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari bangun datar yang harus kalian ketahui. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai persegi dan persegi panjang. Jadi bedanya apa sih persegi dan persegi panjang? Bedanya apa? Contohnya Persegi apa sama aja? persegi panjang ya. Di sini persegi ya. Sebelah kiri ada persegi dan sebelah kanan ada persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang itu adalah lebih panjang daripada si persegi. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari kalau persegi? Yang pertama itu contohnya ada catur, ya kan? Papan catur ini kan berbentuk persegi, atau ada lagi jam. Nah, kalau kalian di rumah yang mempunyai jam yang bentuknya persegi, ini bisa dijadikan contoh sebagai bentuk persegi. Nah, kalau yang persegi panjang ada apa aja? Yang persegi panjang ini ada papan tulis. Nah, kalau kalian di sekolah ada papan tulis di depan kalian ketika kalian menerangkan pelajaran, nah itu adalah salah satu contoh dari persegi panjang. Nah, yang selanjutnya ada juga meja. Kalau kalian di rumah nih ada meja tamu atau meja makan, nah itu bentuknya persegi panjang. Nah, yang selanjutnya di sini ada lingkaran dan segitiga. Jadi sebelah kiri kalian itu adalah lingkaran, yang sebelah kanan kalian adalah gambar segitiga. Nah, dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada apa aja coba kalau yang lingkaran? Coba kalian lihat di sekitar kalian ada apa di sini bentuk lingkaran? Nah, kalau di sini ada jam. Kalau di tempat rumah Miss, di sini ada jam. Jam Miss di sini berbentuk lingkaran. Nah, mungkin kalian di rumahnya ada yang bentuknya lingkaran apa lagi? Mungkin uang logam. Uang logam juga bisa tuh bentuknya lingkaran. Atau di sini ada juga roda. Nah, roda motor, roda mobil, roda sepeda bentuknya lingkaran. Itu bisa sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa lagi? Nah, ada CD. Ada kaset atau CD, ini bentuknya juga lingkaran. Nah, kalau yang segitiga, bentuknya ada apa aja? Contohnya, ada penggaris. Kalian punya penggaris yang bentuknya segitiga? Nah, ini adalah contoh dari bangun datar segitiga. Nah, yang selanjutnya ada tanda nih. Ada tanda rambu-rambu, bentuknya juga segitiga. Yang selanjutnya ada topi ulang tahun nih, yang bentuknya segitiga atau bendera yang bentuknya segitiga. Jadi di sekitar kalian yang bentuknya segitiga, coba ya disebutin di komen ya ada apa aja di rumah kalian yang bentuknya lingkaran atau bentuknya segitiga. Nah, yang selanjutnya di sini ada belah ketupat dan layang-layang. Sebelah kiri ada belah ketupat dan di sebelah kanan kalian ada layang-layang. Nah, contohnya ada apa aja nih kalau yang belah ketupat? Nah, kalau belah ketupat udah jelas ya sebagai bangun datar jajar benjang. Atau ada juga wajik. Tahu ya makanan wajik kalau kalian potong tuh biasanya dipotongnya miring, membentuk seperti jajar benjang. Nah, kalau yang selanjutnya di sini contoh deh. Coba, ini kenapa disebut jajar benjang? Nah, miring. Dia punya 4 sisi, 4 sudut, tapi 2 sisinya miring, ya. Bisa ketukar tadi sama apa? Persegi panjang, ya. Kayak tadi Bapak tambahkan ya. Apa perbedaannya segitiga, harus bisa mengidentifikasi, jadi ciri-cirinya harus tahu. Karena saya juga kenal sama Bapak.
saya kenal itu sama laki-laki itu, atau saya kenal sama ayam saya, terus yang mana? Tapi bingung ciri-cirinya kayak gimana, tak bisa kayak gitu. Ya, jadi kita harus paham. Contoh gini, di segitiga, gini gambarnya ya. Ini misalkan segi 4. Nih ciri-cirinya, kalau segi 4 dia punya 4 sisi, 1, 2, 3, 4 dan punya 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Kalau segitiga punya 3 sudut, punya 3 sisi. Nah, nanti dipelajari lagi. Segitiga itu macam-macam kan? Ada segitiga sama kaki, ada segitiga, iya, terus ada apa lagi? Nah, segitiga siku-siku semuanya punya 3 sisi, semuanya punya 3 sudut, cuman sudut derajatnya berbeda-beda. Ada yang 90, ya, itu bisa berbeda-beda. Ada yang apa lagi 30, ada yang 60, itu segi ya. Nah, itu ciri-cirinya. Coba kalau ini lingkaran, berapa sisi dia punya? 1. Ada sudutnya nggak? Ada. Tapi kalau diukur ada 360 derajat, ya. Nah gitu, yang disebut dengan mengidentifikasi. Dia tahu kamu ciri-cirinya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kita lanjut. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita diskusi sembari bekerja dengan teman-temannya, kerja kelompok. Satu kelompok, Bapak kasih 2, ya. Bekerja sama. Ya, mulai dari sekarang ya. Bapak kasih cukup nggak waktunya 10 menit? Oh iya, melakukan semua itu. Ini yang pertama, kamu mencari. Oke, yang pertama tadi mencari benda di sekitar ya. Diidentifikasi apakah segitiga atau persegi 4. Yang keduanya itu digambar nanti ciri-cirinya. Oke. Ayo bekerja sama. Bisa dimengerti? Mau ada yang ditanyakan sama Bapak? Paham? Paham. Oke, hebat. Ada ketemu barangnya? Oh iya, lingkaran. Apa itu bendanya? Apa bendanya? Oh iya. Ada segitiga. Sama yang dari tadi apa? Udah ketemu barangnya apa? Udah. Apa? Segitiga siku-siku. Kayak gini. Ya, betul, di halaman 110 ada itu. Apa? Sudutnya ada segitiganya ada 3. Apa? Yang banyak sudut segitiga ada 3 juga. Iya, banyak sudutnya, betul, ada 3. Ini diambil. Apa itu? Buku gak tahu. Buku. Ini siapa? Aku. Iya, boleh diambil.
Lanjut. Udah beres? Iya. Sekarang masing-masing kelompok diwakili ya. Boleh oleh siapa aja. Berdua boleh. Dipresentasikan hasilnya ya. Ya, boleh. Sok mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok mana? Kelompok A dulu. Hei, kelompok B. Halo. Siap? Yuk, dengarkan sekarang kelompok A dulu mau presentasi hasil mengidentifikasinya. Yuk, siapa? Oh ya, so, Delisa, gimana hasilnya? Ya, dipresentasikan hasil yang pertama, tugas yang pertama. Apa contohnya yang benda di sekitar yang persegi? Kardus kecil. Kardus kecil. Kenapa kardus kecil? Karena persegi. Oh, karena persegi. Gimana ciri-cirinya? Kotak. Punya kotak, terus punya apa? Banyak sisi. Nah, punya banyak sisi. Ada berapa sisinya? 4. Punya 4 sisi. Terus ada berapa? Banyak sudut. Iya, ada banyak sudut. Ada berapa sudutnya? 4. Ada 4 sudut juga. Terus yang berikutnya 2 ya. Nanti kelompok B 2 juga. Yang keduanya bendanya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Apa? Contoh kelompok contoh bendanya? Meja. Meja. Iya. Kenapa meja? Persegi. Oh iya, dia punya sisi panjang dan sisi lebar. Punya sudut nggak? Ada. Berapa tadi sisinya? 4 sama ya. Sudutnya ada berapa? 4 sudut. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Sekarang kelompok masuk kelompok A ya. Yang tugas keduanya ya. Coba dibacakan yang mana itu yang dipilihnya. Aku sebuah bangunan. Aku sebuah bangunan yang memiliki satu sisi lengkung. Aku tidak memiliki titik sudut. Apa itu? Bulan. Lingkaran. Lingkaran. Aku sebuah bangun datar yang memiliki yang nomor berapa itu? Yang kedua ya. Aku sebuah bangun datar yang memiliki satu sisi lengkung. Aku tidak memiliki titik sudut. Berarti betul lingkaran. Tepuk tangan lagi untuk kelompok A. Hebat. Ya. Bisa tahu keliling lingkaran dengan bisa cerita. Siap yang B? Oke? Nah, coba yang B presentasinya sama siapa? Ya, boleh berdua juga. Nah, itu yang pertama mulai dari segitiga sama lingkaran ya. Coba presentasikan. Apa yang dipilih barangnya? Ayo, nggak apa-apa. Harus berani. Come on. Ya, Dewi dulu, boleh. Yang segitiga apa yang diambilnya barangnya? Contohnya, penggaris. Kenapa penggaris? Penggaris segitiga maksudnya? Kenapa penggaris? Dibantu sama temannya dibantu. Karena punya punya 3 sisi dan 3 sudut. Oke, yang selanjutnya yang mana nih? Yang lingkaran contohnya. Anissa, jam dinding yang di depan yang bentuk lingkaran ya. Kenapa jam dinding contohnya? Punya satu sisi dan apa? Yang kenceng dong suaranya. Sudut, betul. Jadi sudutnya itu 360 derajat ya. Jadi nggak punya sudut kayak segitiga. Oke? Nah, yang berikutnya mana yang dipilih soalnya? Pilih salah satu yang mana? Yang pertama ya. Coba bacakan.
Apa itu? Iya, betul, segitiga siku-siku. Tepuk tangan dulu. Oke, paham berarti ya dengan bangun datar? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Bisa mengidentifikasi ciri-cirinya? Ada yang mau ditanyakan sama teman kelompoknya? Sesama kelompok mau ditanyakan? Tidak. Atau mau ditanyakan kenapa bendanya itu gitu? Enggak. Cukup? Paham ya? Nah, jadi Bapak ingatkan lagi, kita belajar bangun datar. Jadi bangun datar secara kesimpulannya bangun datar itu yang jelas dia punya sisi dan punya sudut, ya. Sebenarnya lingkaran juga punya sudut ya. Cuman sudutnya 360 derajat. Ya. Jadi selama itu punya sisi dan dia punya sudut, maka itu bangun datar, punya panjang dan punya lebar. Ya. Itu belajar tentang bangun datar. Oke, cukup? Oke, hebat-hebat kelompok A dan kelompok B bisa mengerti tentang bangun datar. Nanti kita lanjut minggu depan belajar tentang masuk ke hitungan volume ya. Ya. Masih di tentang bangun datar. Nanti kita tentang perhitungannya. Oke, hebat-hebat ya. Belajar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok masing-masing. Nah, hebat ya. Nanti dia dipelajari lagi di rumah. Bapak kasih tugas. Ya. Yang halaman 111-nya. Nanti dikerjakan, ngobrol sama orang tuanya, kalau enggak sama kakaknya. Dipelajari sehingga tambah hebat ya. Cukup saja ya untuk pertemuan sekarang. Kita tutup pertemuan ini. Yuk, tutup dulu bukunya. Ya, satu orang disiapkan. Simpan dulu di situ. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Tadi tugasnya udah Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita tutup pertemuan hari ini dengan kita berdoa sebelum pulang. Nah, coba dipimpin oleh Delisa ya berdoanya.